Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hari ini dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan video YouTube mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ataupun IPS masih di bab pertama yaitu bab ke-1 tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, ya. Materi pada pertemuan minggu ini atau hari ini tentang interaksi antar negara ASEAN. Ya, tapi sebelum kita ke materi yang hari ini kita bahas, kita akan melihat atau mengulang lagi materi minggu yang kemarin tentang sumber daya manusia yang ada di negara ASEAN. Nah, siapa yang masih ingat tentang sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia aja? Nah, sumber daya negara Indonesia, sumber daya alam yang banyak beraneka ragam, potensi sumber daya alamnya. Nah, tetapi untuk sumber daya manusianya harus memiliki kualitas untuk menunjang potensi sumber daya alam. Karena sumber daya manusia itu memiliki beberapa faktor utama, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, yang ketiga faktor kualitas dari manusia itu tersebut. Nah, itu sumber daya manusia. Nah, berarti sumber daya manusia yang ada di negara ASEAN harus memiliki kualitas. Untuk apa? Untuk negara ASEAN, untuk bisa berinteraksi dengan negara yang lain. Kalau manusianya kurang berkualitas, atau sumber daya manusianya kurang berkualitas, tidak akan bisa melakukan interaksi antar negara yang satu dengan negara yang lain. Ya, nah kita lanjut materi hari ini tentang interaksi antar negara ASEAN. Ya, kita lanjut. Sebelum ke pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kalian harus ketahui atau beberapa esensi pembelajaran yang ada di SMP IT Al-Fawas ini yang kalian harus ketahui setelah kalian mempelajari materi-materi hari ini tentang pembelajaran IPS. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat membaca dan mengamati kondisi interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan tujuan, keadaan interaksi antar negara ASEAN secara kritis, inovatif, dan kreatif. Ya, yang keempat, siswa dapat mengamati peta yang ada di ASEAN untuk persebaran interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian bisa mengamati sebuah peta yang ada di negara ASEAN. Yang berikutnya, siswa memiliki kemampuan self leadership pada saat penyampaian hasil diskusi. Nah, maksudnya di sini, kalian memiliki kepercayaan diri pada saat menjadi pemimpin hasil diskusi kalian di depan kelas. Kalian membacakan hasil diskusi kalian. Ya, kalian percaya diri karena kalian sudah berdiskusi. Walaupun mungkin kalian belum terbiasa berbicara di depan teman-teman kalian, tapi kalian mempunyai kepercayaan diri. Nah, ini makanya kalian harus memiliki kemampuan self leadership ya di dalam diri kalian. Nah, dari 5 tujuan pembelajaran atau esensi yang ada di pembelajaran ini, kalian harus memilikinya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah beberapa bagian yang kalian harus ketahui. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lanjut yang selanjutnya. Tentang apa? Tentang materi kita hari ini. Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Ya. Nah, ini kita lihat apa tujuan kerjasama antara negara ASEAN. Nah, kita lihat di sini tujuannya. Tujuannya untuk menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan atau mengutamakan kepentingan negara.
Ya, jadi kalau kita lihat dari judul interaksi, kalau interaksi itu memang lebih dari satu negara, itu dinamakan interaksi atau lebih dari dua negara. Ya, tujuannya mengadakan kerjasama antara negara ASEAN untuk menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan secara bersama. Ya, di sini tujuan untuk kerjasama ASEAN. Yang pertama ada ekonomi, ya, kerjasama untuk ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik. Nah, ini untuk kerjasama antara ASEAN, ya, dari negara yang satu dengan negara lain menjalin hubungan kerjasama yang disebut dengan interaksi antara negara di kawasan ASEAN. Ya, nah, ini hubungannya untuk apa? Tentang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik. Kalian harus ketahui nih kerjasamanya ya, tujuannya. Selanjutnya, nah di sini ada faktor pendorong dan penghambat kerjasama antara negara ASEAN. Setelah kita melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, kita pun ada faktor pendorongnya. Tapi ada pula faktor penghambatnya. Nah, kita lihat yang pertama faktor pendorong untuk melakukan kerjasama antara negara-negara ASEAN atau interaksi antara negara ASEAN. Yang pertama ini, faktor pendorong persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Ya, antara negara-negara satu dengan negara yang lain memiliki persamaan dan perbedaan sumber daya alam, yaitu jadi faktor pendorongnya. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Ya, di setiap negara pasti ada persamaan dan perbedaan di wilayah. Ya, yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Nah, contohnya di negara-negara ASEAN itu perbedaan perkembangan teknologinya tidak sama antara negara satu dengan negara lain. Nah, ini makanya menjadi pendorong faktor interaksi antara negara ASEAN. Ya. Yang keempat, persamaan perbedaan budaya. Antara negara yang satu dengan negara lain ada perbedaan dan persamaan budaya. Tidak mungkin selalu sama perbedaannya untuk budaya. Pasti ada persamaan dan perbedaan. Ini faktor pendorongnya untuk kerjasama antara negara ASEAN. Tapi ada faktor penghambatnya. Nah, ini kita lihat faktor penghambatnya ada 5 bagian. Terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, perbedaan mata uang. Nah, ini faktor yang menjadi penghambat kerjasama antara negara ASEAN. Kalau terjadinya bencana, ini mungkin kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Ya, ada perbedaan penghambat ideologi negara. Masing-masing negara memiliki ideologi yang berbeda. Ya, nah, terus kebijakan politiknya sama, berbeda masing-masing negara juga kebijakan politiknya berbeda. Yang berikutnya perbedaan kepentingan. Yang keempat perbedaan mata uang. Pasti setiap negara mata uangnya berbeda. Nah, ini faktor pendorong dan penghambat kerjasama antara negara ASEAN. Ya, yang kalian harus ketahui. Ya, ada faktor penghambat dengan faktor pendorong. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ke bentuk kerjasama antara negara ASEAN. Ya. Nah, kita lihat bentuk kerjasama antara negara ASEAN ada beberapa bentuk atau ada beberapa bagian. Yang pertama kita lihat di bidang ekonomi. Ya, bentuk kerjasamanya dalam bidang ekonomi di sini, contohnya Indonesia dengan Singapura. Ya, Ibu mengambil contoh negara Indonesia dengan negara Singapura. Ini dilihat di fotonya nih. Ini dia pada saat rapat membicarakan tentang ekonomi atau tentang bidang ekonomi yang ada di negara Indonesia dan Singapura, membuat suatu kesepakatan atau kerjasama. Ya, ini contohnya nih di negara Indonesia dan negara Singapura. Yang kedua, dalam bidang sosial dan budaya. Nah, ini kita
masing-masing budaya memiliki keragaman yang berbeda. Kita menyelenggarakan festival budaya. Ini contohnya nih gambarnya. Ya, keragaman budaya dari, mohon maaf, dari yang Islam ataupun non-Islam, semua memiliki budaya yang berbeda. Ya, tetapi kita memiliki kerjasama, walaupun berbedanya budayanya beda, sosial budayanya juga beda, tapi kita memiliki kerjasama antara negara-negara ASEAN. Ya, itu dua bentuk ya, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Selanjutnya, kita lihat di bidang ada bidang pendidikan. Nah, kita lihat bidang pendidikan. Nah, ini bidang pendidikan kita juga bisa bekerja sama antara negara-negara yang ada di negara ASEAN atau yang disebut dengan pertukaran pelajar. Ya, bisa saja negara Indonesia mendatangkan orang luar negeri untuk mengajarkan di negara Indonesia, tentunya bahasa Inggris. Bisa mendatangkan orang Inggris ke negara Indonesia, dan orang Indonesia bisa datang ke negara luar negeri. Ya, masing-masing suatu negara bisa pertukaran pelajar. Ini contohnya. Ya, nah ini antara negara Indonesia dengan Malaysia. Ya, ini contohnya pertukaran pelajar. Itu dalam bidang pendidikan. Nah, kita lihat di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Nah, ini kita lihat, contohnya kita bisa bekerja sama dengan Indonesia dengan Kamboja. Nah, ini politik, pertahanan, dan keamanan. Kita bekerja sama dengan Indonesia dengan Kamboja. Ini contohnya ya. Terus yang berikutnya, pembentukan AHA atau bidang penanggulangan bencana. Ya, dari beberapa negara. Kita bisa melakukan kerjasama secara antar negara ASEAN. Ya, bentuk kepedulian kita terhadap bencana-bencana yang dialami misalnya di suatu negara. Ya, jadi ada rasa kepedulian kita ya antara negara satu dengan negara lain. Jadi interaksi antara negara ASEAN itu bukan interaksi hanya pendidikan dan politik saja, tapi dalam bencana pun semua negara ASEAN saling membantu karena ada rasa kepedulian. Nah, itu tadi bidang pendidikan, bidang politik dan pertahanan dan keamanan, dan bidang penanggulangan bencana. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Ya, upaya peningkatan kerjasama antara negara ASEAN kita lihat dari 3 pilar ASEAN. Upaya kita untuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN ada 3 pilar ASEAN. Yang pertama, di sini kita lihat ada politik keamanan, ekonomi, sosial budaya. Nah, dari ketiga ini, 3 pilar ASEAN ini, lalu kita melihat ke faktor pendorongnya, saling bekerja sama dari 3 pilar ini ke faktor pendorongnya. Ya, nah faktor pendorongnya ini, yang pertama ada kekompakan, ya, yang kedua ada konsistensi, ya, yang ketiga ada keterbukaan, yang keempat saling memiliki, yang kelima saling menghormati, yang keenam kesetiakawanan sosial. Nah, dari 3 pilar ASEAN ini ada politik keamanan, ekonomi, sosial budaya, lanjut, dan bisa faktor pendorongnya 3 pilar tersebut ada beberapa, ada 6 hal. Dan tadi Ibu sudah sampaikan ada kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, dan kesetiakawanan. Ini faktor pendorongnya. Ya, setelah faktor pendorongnya ada yang dinamakan peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, ini peningkatan kerjasama antara negara ASEAN ada 2 bagian. Yang pertama, stabilitas kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini ada 2
peningkatan kerjasama antara negara ASEAN. Ya, nah itu tadi upaya peningkatan kerjasama antara negara ASEAN ada 3 pilar. Habis 3 pilar ASEAN tersebut ada faktor pendorongnya. Dari faktor pendorongnya ada peningkatan kerjasama antara negara ASEAN. Nah ini yang kalian harus ketahui untuk upaya peningkatan kerjasama antara negara ASEAN. Dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya harus memiliki 3 pilar. Yang ini, ya. Nah ini faktor pendorongnya. Terus yang habis faktor pendorong ke peningkatan kerjasama antara negara ASEAN. Nah itu yang tadi sudah dijelaskan. Kalian harus mengetahui ya untuk meningkatkan kerjasama antara negara ASEAN atau negara yang satu dengan negara yang lain di ASEAN. Ya. Yang berikutnya dari materi kita hari ini, Ibu simpulkan tentang interaksi antara negara ASEAN. Interaksi antara negara ASEAN itu apa sih? Interaksi adalah menjalin hubungan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain atau lebih dari 2 negara. Itu dinamakan interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, negara ASEAN atau interaksi negara ASEAN meliputi apa saja? Yang pertama itu meliputi ekonomi, meliputi politik, meliputi sosial, budaya, dan pendidikan. Ya, itu untuk interaksi antara negara ASEAN. Meliputi beberapa bagian. Diulang lagi ya, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan untuk interaksi antara negara ASEAN. Nah, tujuannya, tujuan dari interaksi antar negara ASEAN ini tujuannya untuk menjalin hubungan antara 2 negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Nah, berarti adanya interaksi untuk menjalin hubungan negara yang satu atau 2 negara yang atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan. Ya, kesepakatannya untuk menguntungkan suatu negara atau negara-negara ASEAN yang melakukan interaksi antara negara ASEAN. Nah, itu untuk kesimpulan materi kita tentang interaksi antara negara-negara ASEAN yang sudah Ibu simpulkan materi kita hari ini ya. Nanti kalian bisa baca lagi paketnya di rumah tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN atau interaksi antara negara-negara ASEAN. Ya, nanti kalian bisa baca bukunya, buku paket di rumah untuk memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan kalian dan menambah wawasan kalian dalam seputar interaksi antara negara ASEAN. Ya, untuk tugas kalian bisa melihat di Google Classroom untuk tugas mata pelajaran IPS. Nah, untuk materi hari ini yang disampaikan tentang interaksi antara negara ASEAN, dari yang tujuan pembelajarannya sampai kesimpulan sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran mata pelajaran IPS ini dan kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kalian dan kalian bisa berinteraksi dengan baik antara teman, orang tua, guru, ataupun dengan tetangga kalian. Ya, karena manusia hidup harus adanya interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, itu saja materi hari ini dari Ibu untuk pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.